Halo bro, gue Cancer. Gue mau tanya ke lu tau nggak orang yang pertama ngenalin telur ayam negeri ke Indonesia itu siapa? Tahu? Baby, come closer. Dan tahu nggak pertama kali itu telur ayam negeri itu dikenalin di Indonesia, nggak ada orang yang nerima. Tahu siapa yang pertama ngenalin telur itu ke Indonesia? Bob Sadino. Nah, sekarang kita udah tahu Om Bob Sadino itu udah almarhum, tapi namanya itu masih ada, masih terpampang jelas, masih jadi motivasi buat orang-orang yang pengen hidup berubah. Nah, kali ini gue mau buka buku tentang Om Bob Sadino nih, yang ditulis sama Mas Dodi Mawardi tentang belajar goblok ala Bob Sadino. Kenapa sih Om Bob Sadino ini bisa, kebanyakan orang nggak tahu tentang Om Bob Sadino, mereka nggak tahu usahanya apa. Om Bob Sadino ini prestasinya apa aja. Pertama, Om Bob Sadino ini lulusan SMA, pernah bekerja di Unilever, tahu ya Unilever, dan selanjutnya pindah bekerja ke PT Jakarta Deloitte. Jakarta Deloitte itu adalah BUMN yang bergerak di bidang angkutan kargo, kontainer, dengan transportasi kapal laut. Dan perusahaan apa aja yang dimiliki sama Om Bob Sadino? Yang pertama, pemilik tunggal Kemcik Supermarket. Yang kedua, Direktur Utama PT Boga Catur Rata, pemilik PT Kem Foods, pemilik PT Kem Farms, PT Lambung Andal, PT Andal Citra Promotion, PT Kemang Nusantara Travel. So, kayak gimana bukunya? Ini bukunya. Belajar goblok dari Bob Sadino. Belajar goblok dari Bob Sadino. Nah, kupas sedikit ya. Nah, daftar isi di buku ini ada banyak ya, sampai 222 halaman. Tanpa tujuan, tanpa rencana, tanpa harapan. Pertama aja gue buka buku ini, langsung terus goblokkan diri sendiri dulu katanya. Om Bob Sadino ini termasuk karyawan yang pintar sebenarnya menurut gue. Karena Om Bob Sadino itu waktu tahun 1953 itu lulusan SMA di Jakarta. Lalu dia bekerja di Unilever. Selanjutnya bekerja di Jakarta Deloitte, di Amsterdam dan Hamburg. Nah, di sana dia melalang buana, banyak teman, sampai beliau tuh banyak jaringan. Om Bob Sadino tuh karena saking lamanya melalang buana pasti berbahasa Eropa ya, kayak Inggris, Belanda, dan Jerman gitu. Di buku ini menceritakan tentang beliau yang kesel gitu sama bos yang nggak tahu kenapa dia kesel, akhirnya ngundurin diri. Setelah mengundurkan diri, Om Bob Sadino udah punya 2 mercy ya dari hasil kerjanya. Nah, 2 mercy itu, yang pertama dia buat beli sebidang tanah yang berada di Kemang waktu itu. Nah, satunya lagi dia jadikan taksi. Nah, kadang orang yang narik, kadang beliau yang narik. Nah, jadi selama hari-hariannya itu ya hidupnya dari taksi itu, sampai kejadian yang Om Bob itu ngerasa gue harus gimana nih, harus ini taksi nggak bisa dijalanin karena taksi itu ngalamin kecelakaan. Nah, akhirnya rusak parah. Kerjaan kemarin yang dia melalang buana itu, akhirnya dia banyak teman, ngubungin temennya berada di Belanda. Beliau dapat pertolongan dari kawannya yang ada di Belanda, namanya Sri Mulyono Herlambang. Beliau menyarankan agar Om Bob ini berternak ayam aja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan Om Bob setuju. Maka mulailah bibit ayamnya itu diperoleh dari sahabatnya itu. Om Bob emang biasa langganan majalah terbitan Belanda, isinya tentang peternakan. Waktu itu cuma Om Bob doang tuh yang langganan majalah itu waktu itu. Jadi karena majalah itu, Om Bob jadi tahu seluk-beluknya tentang ternak ayam. Nah, pertama-tama dia jualan telur itu gak ada yang bisa nerima. Akhirnya dia dapat ide, beli telur dapat bunga anggrek. Lama-lama orang suka sama telurnya. Telur ayam negeri ini lebih besar daripada telur ayam kampung, jadi banyak peminatnya. Setelah perkenalan banyak peminat, akhirnya Om Bob buka toko kecil-kecilan, rekrut karyawan dari pinggir jalan. Akhirnya semakin banyak lagi Om Bob yang punya satu-satunya telur ayam negeri itu. Nah, karena konsistennya Om Bob tadi, beliau bisa membangun supermarket pertamanya, namanya Kemcik
supermarket yang berada di Kemang. Satu supermarket itu dia jadikan sebagai supermarket yang eksklusif. Sayur-sayuran, bahan-bahan adalah kualitas terbaik karena dia dapat dari petani langsung, langganan sendiri untuk dibeli dengan harga yang tinggi karena produknya emang bagus. Jadilah supermarket itu lebih eksklusif, kualitas-kualitas yang grade A. Di sini juga jelasin Kemcik supermarket itu kenapa nggak buka cabang. Terus di sini dijelasin juga manajemen gila ala Bob Sadino, merekrut karyawannya, gimana menaikkan jabatan karyawannya dari sampai direktur. Cara gilanya Om Bob itu yang mau mereka semua bisa, karyawan Om Bob itu semua bisa mengajukan diri untuk menaikkan jabatannya, dan bukan pilihan Om Bob Sadino yang memilih itu karyawan-karyawannya di situ. Kenapa sih Om Bob Sadino itu pakai celana pendek terus sampai ke pertemuan penting pakai celana pendek? Sampai pernah diusir, ya udah pulang gitu. Jawabnya apa? Untung masih pakai celana, gokil kan. Nah, buku ini menurut gue jadi cukup informasi tentang Om Bob. Gue juga punya pendapat tentang bedanya karyawan sama pengusaha. Karyawan sama pengusaha itu memang ada yang bodoh sama ada yang pinter. Dan menurut gue itu nggak ngaruh sama kesuksesan lo. Yang ngaruh sama kesuksesan lo itu adalah kemauan, kegigihan. Kalau wirausaha itu resikonya tinggi, men. Kalau misalkan lu gagal, ya udah lu jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau lu sebagai karyawan, lu kehilangan pekerjaan lu dan lu nggak bakalan kehilangan apa-apa lagi selain lu kehilangan pekerjaan lu. Om Bob juga nggak ragu bilang goblok bahasanya yang nyeleneh banget gitu. Lu harus tahu bahwa pengusaha dan karyawan kalau mereka mau sukses itu sama-sama merintis dari kecil. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu usahanya, lu harus merintis. Dan di buku ini masih banyak cerita-cerita Om Bob Sadino yang bisa gue bahas di video ini karena bakal panjang banget. Dan besok gue akan buka buku keren yang lainnya lagi. Jangan lupa subscribe dan like kalau lu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.